Ketiga atlet sepak bola dimaksud, 2 warga negara Belanda dan 1 warga negara Italia, berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia karena yang bersangkutan dibutuhkan untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, hal ini yang kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, tidak lain kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Dalam proses pewarganegaraan, salah satu calon pemain tim nasional kita, prosesnya secara administrasi sudah dilakukan dan alhamdulillah itu sudah disetujui. Pemain berdarah Indonesia, Dean Zandbergen, sukses buktikan ketajamannya dengan bobol gawang FC Volendam. Ya, kiprah manis ditunjukkan Dean Zandbergen kala membela klubnya, VVV Venlo melawan Volendam FC. Laga itu digelar pada hari ini, Minggu dini hari WIB. Duel sengit tersaji dalam pertemuan 2 klub asal Belanda itu. Tetapi, VVV Venlo tampil lebih gacor hingga menang tipis 2-1. Dean Zandbergen pun sumbangkan 1 gol. Tepatnya, striker berusia 23 tahun itu jebol gawang lawan pada menit ke-8. Bukan hanya gol, Dean Zandbergen juga bukukan 1 assist. Hal itu terjadi pada 1 gol lain Venlo yang dicetak oleh Naim Mato pada menit ke-66. Apakah ini tanda Dean Zandbergen layak bela timnas Indonesia? Kans dirinya memperkuat skuad Garuda terbuka lebar. Sebab, Dean Zandbergen diketahui punya darah keturunan Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, Dean terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Menurut Dean Zandbergen, sebuah kebanggaan dapat membela timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan timnas Indonesia. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk timnas Indonesia juga, kata Dean Zandbergen. Darah keturunan Indonesia mengalir dalam diri Dean Zandbergen dari ibunya. Diketahui, sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Menarik menantikan kiprah selanjutnya dari Dean Zandbergen. Kekalahan timnas Indonesia U23 dari Vietnam di ajang Piala AFF U23 2025 beberapa waktu lalu ternyata masih membekas di ingatan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menyebut cara bermain pasukan muda The Golden Stars memalukan. Sekadar mengingat timnas Indonesia U23 kalah dengan skor tipis 0-1 dalam laga final Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 29 Juli lalu. Kekalahan itu membuat skuad Garuda Muda gagal angkat trofi sekaligus tak berhasil balas dendam kepada Vietnam. Adapun pertandingan kedua kesebelasan ini memang berjalan panas. Sering terjadi benturan antar pemain yang membuat wasit mengeluarkan kartu. Belum lagi beberapa drama yang terjadi di dalam lapangan seperti di menit-menit akhir laga yang diingat oleh Erick Thohir. Erick Thohir menyoroti momen ketika pemain timnas Indonesia kesulitan melakukan lemparan ke dalam karena botol-botol minum milik pemain Vietnam sengaja diletakkan di tepi lapangan. Tapi kalau Vietnam melakukan hal-hal itu, saya kecewa. Tapi apakah kita harus melakukan seperti itu? Itu bukan ciri khas bangsa kita. Kita harus menjadi bangsa yang adil dan berjuang untuk dapat hasil yang baik, kata Erick Thohir. Erick mengaku kecewa karena pertandingan final seharusnya jadi panggung adu kualitas. Menurutnya, hal-hal yang dilakukan tim nasional Vietnam tidak pantas, cenderung memalukan. Kalau saya sih malu sebagai pemimpin untuk halalkan segala cara. Saya nggak mau jadi bagian dari itu, pungkasnya. Proses naturalisasi calon striker timnas Indonesia, Mauro Zidil Strakian mendekati tahap akhir. Kabar terbaru datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengonfirmasi bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani surat permohonan naturalisasi pemain muda berdarah Belanda Indonesia tersebut. Dengan restu dari Kepala Negara, kini proses tinggal menunggu pembahasan di DPR. Namun, tahapan tersebut sedikit tertunda karena saat ini DPR sedang dalam masa reses.
Zijostra diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar September mendatang di Sidoarjo. Penyerang berusia 20 tahun itu tampil tajam musim lalu bersama tim muda FC Volendam dengan torehan 17 gol dan 4 assist dalam 21 laga, hingga akhirnya dipromosikan ke tim utama. Meski baru tampil 7 kali di level senior, performanya menarik perhatian PSSI sebagai calon regenerasi lini depan timnas, terutama setelah Ole Romain mengalami cedera panjang. Tak hanya Mauro, PSSI juga sedang memproses 1 hingga 2 nama tambahan calon pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, identitas mereka masih dirahasiakan sembari menunggu proses administrasi rampung. Proyek naturalisasi yang dimulai sejak era Shin Taeyong kini terus berkembang di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert dan dukungan penuh federasi. Tujuannya jelas, yakni menciptakan timnas Indonesia yang kompetitif dan disegani di level Asia. Kabar tidak mengenakan menimpa penyerang Oxford United sekaligus timnas Indonesia, Ole Romain. Penyerang 25 tahun itu mengalami cedera engkel setelah dihajar winger Arema FC, Paulinho, di ajang Piala Presiden 2025 pekan lalu. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Ole Romain akan naik meja operasi. Ex-pemain FC Utrecht ini sudah dipastikan absen saat timnas Indonesia menghadapi Kuwait dan Lebanon di laga uji coba pada September 2025. Seiring cedera yang dialami oleh Romain, apakah PSSI akan mencari pemain keturunan tambahan di lini depan? Saat ini, PSSI sedang memproses naturalisasi penyerang FC Volendam, Mauro Zijostra. Namun, untuk tampil di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, level Mauro Zijostra belum sebanding dengan Ole Romain. Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang levelnya tidak jauh berbeda atau bahkan di atas Ole Romain. Winger FC Utrecht, Emiliano Jonatas bisa dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Satu harapannya pada Oktober 2025 atau ketika babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bergulir, Ole Romain sudah pulih dari cedera. Kehadiran Ole Romain teramat penting, mengingat di era kepelatihan Patrick Kluivert, cuma penyerang berambut pirang ini yang bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Ole Romain seperti biasa ditempatkan sebagai penyerang tengah. Ia akan diapit 2 winger lincah atas nama Emiliano Jonatas winger kanan dan Ragnar Oratmangoen winger kiri. Jika kolaborasi di atas terjalin, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Nama Tijs Dallinga mendadak kembali ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Striker asal Belanda yang kini membela Bologna di Serie A itu disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Ole Romain di lini depan timnas Indonesia. Romain sendiri tengah mengalami cedera serius saat memperkuat Oxford United dalam laga Piala Presiden 2025 beberapa waktu lalu. Absennya sang striker membuka peluang spekulasi mengenai siapa yang layak mengisi kekosongan tersebut, dan nama Tijs Dallinga kembali mencuat. Menariknya, Tijs Dallinga bukan nama asing dalam wacana pemain diaspora Indonesia. Ia pernah masuk radar PSSI pada masa awal proyek naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia era Shin Taeyong. Meski belum ada konfirmasi resmi, sejumlah sumber menyebut bahwa keluarga besar Dallinga pernah tinggal di Indonesia, tepatnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, pada era 1950-an. Andai benar Tijs Dallinga punya darah Indonesia, kehadirannya dipastikan bakal membuat lini depan timnas Garuda makin tajam. Menurut laporan Transfermarkt, Tijs Dallinga mencatatkan 7 gol serta 3 assist dari total 43 pertandingan di semua ajang bersama klub Serie A Bologna. Bahkan, secara keseluruhan Tijs Dallinga mampu mencetak 115 gol dan memberikan 23 assist dari 248 laga sepanjang kariernya. Dengan statistik mentereng tersebut, tak heran jika banyak netizen berharap Tijs Dallinga bisa memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal dimainkan pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025 mendatang. Nantinya, hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kevin Dix langsung memberi bukti Borussia Mönchengladbach tidak salah untuk merekrutnya di bursa transfer musim panas 2025.
Ia cetak gol dalam penampilan perdana melawan Valencia. Duel Borussia Mönchengladbach vs Valencia itu berlangsung dalam rangka uji coba pramusim. Laga dilangsungkan di Stadion Borussia Park, Mönchengladbach, Jerman, Minggu dini hari WIB. Pada pertandingan itu, Diggs tidak turun sebagai starter. Ia baru masuk di babak kedua. Walau begitu, bek timnas Indonesia tersebut berhasil mencetak 1 gol dari titik putih. Sumbangsi Diggs itu membantu Mönchengladbach menang dengan skor 2-0. 1 gol lainnya dicetak oleh Robin Hack. Lebih spesial lagi, laga tersebut digelar dalam rangka perayaan 125 tahun berdirinya klub. Kendati bukan partai resmi, Diggs sudah memberikan impresi yang bagus. 1 gol itu diharapkan dapat menjadi awalan yang baik untuk Diggs.